Jadi kitab mereka sendiri yang menceritakan bagaimana kemudian apa yang datang kepada mereka melalui perantaraan para nabi, di mana mereka menjadi umat yang kemudian menjadi umat terpilih waktu itu, masanya itu kemudian Yesus sampaikan kepada mereka. Dan itu juga pernah Yakub sampaikan kepada keturunannya. Di dalam Kejadian 49 nomor 10 ya. Di situ diterangkan ada saatnya nanti kerajaan dari Yehuda akan berpindah ketika dia yang berhak itu datang, yaitu yang diberkati. Ada saatnya. Itu dituangkan di dalam nubuatan Yakub terhadap ke-12 suku bangsa keturunannya. Kejadian 49 nomor 10 kalau saya nggak keliru, nggak salah ingat. Di situ jelas dikatakan bahwa tongkat estafet ya atau tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan beranjak sampai dia yang berhak datang atasnya. Coba sekali lagi. Kejadian 49 nomor 10 diterangkan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan tidak akan beranjak di antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa yang berhak atasnya ini? Dialah yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Nah sekarang kalau kita melihat, siapa kira-kira oknum yang kemudian mengambil posisi kerajaan Bani Israel, lalu kemudian oknum ini menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa dia? Ini nubuatan. Sehingga apa yang kemudian diterangkan para nabi tentang nubuatan akan berpindahnya kiblat, penyembahan, kerajaan, tempat di mana nama Tuhan akan dimahsyurkan, itu diajarkan oleh para nabi dan digenapi oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Isyarat itu jelas. Contoh misalnya, di dalam Yohanes 4 nomor 21. Kata Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada teman-teman Kristen. Percayalah kepadaku, wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, akan menyembah Allah, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Yesus minta supaya dipercaya. Yohanes 4 nomor 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, kudu wajib memahami bahwa ada masa di mana orang akan mengagungkan Allah tidak lagi di Yerusalem. Percayalah kepadaku. Ada saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, kenapa kemudian Yesus menyebut Yerusalem? Kenapa? Pertama, di dalam kitab Daniel 5 nomor 3 diterangkan begini. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundi mereka minum dari perkakas itu. Esra 5 nomor 15, perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang ada di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya semula. Nah, jadi ada bait suci di Yerusalem. Berdasarkan Daniel 5 nomor 3, Esra 5 nomor 15. Lalu apa bait suci ini? Ternyata bait suci ini adalah tempat bersujud atau arah sujud. Mazmur 5 nomor 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Sujud menghadap baitmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Mazmur 138 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu
oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Jadi yang pertama, ada bait suci, ada tempat sujud, ada arah kiblat. Lalu kemudian Yesus mengatakan ada saatnya kamu tidak akan menyembah lagi di situ. Semuanya ini akan diganti. Di Yeremia 26 nomor 18 diterangkan begini. Mika, orang Baroshet, telah berdumuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Nubuatan, cerita tentang Yerusalem yang jaya akan menjadi kota mati. Terus kemudian dikatakan di dalam kitab Mika 3 nomor 12, sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Bahkan Yesus sendiri memperjelas begini di dalam Matius 24 nomor 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Di Matius 24 nomor 2 diterangkan, ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu? Kamu melihat bangunan-bangunan itu, kata Yesus. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan, ya, tidak satu pun batu yang ada di sini maksudnya akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Matius 21 nomor 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini jelas. Al-Baqarah menerangkan di dalam ayat 148, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah menerangkan, sungguh kami sering melihat mukamu, wajahmu menengadah ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab kepada mereka, yaitu Torah dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Allah menekankan, sesungguhnya orang Yahudi, orang Nasrani di dalam Alkitab, Torah dan Injil tahu, paham, ngerti bahwa Allah akan memalingkan kiblatnya dari Yerusalem menuju kepada Masjidil Haram, sehingga kerajaan Allah berpindah kepada Masjidil Haram, dan itu jaya sampai hari ini. Berbondong-bondong anak keturunan Adam setiap tahunnya kepada rumah Allah, dan itu hanya bisa digenapi nubuatannya oleh Mekah Al-Mukarram. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini sebagai satu lagi, Gurunda. Baik, akhi. Kenapa hanya Islam saja ini yang selalu mengusik Kristen? Dan mereka juga mengatakan bahwa bukankah di dalam Islam itu diajarkan lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang selalu digoreng sama orang Kristen kepada kita Muslim. Mungkin Gurunda bisa memaparkan bagaimana caranya kita untuk membantah bahwa itu adalah sebuah tuduhan palsu. Sekian. Ya, baik. Jadi Al-Quran menerangkan begini. Kalau saya nggak salah, di dalam surah Al-Ahzab ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'il kafirina wal munafikin wada'u azahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
Jangan kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Lalu kemudian di ayat yang lain, Allah menerangkan, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira." Jadi kamu jangan ikut kepada mereka, tapi lakukan perlawanan terhadap mereka. Jika mereka mengajak engkau kufur meninggalkan Allah, lakukan perlawanan. Jangan kau taat, jangan kau turuti, jangan kamu tunduk, tapi lakukan perlawanan dengan perlawanan yang besar. Apa perlawanan besar itu? Salah satunya adalah kita bangkit sebagai kristolog, mengajarkan, mengarahkan, meluruskan, mengingatkan, dan ini adalah bentuk perlawanan. Ketika kemudian mereka masuk ke pelosok-pelosok, membawa tabloid, membawa Indomie, membawa uang 5.000 rupiah, dibagi-bagikan, kita harus bangkit. Fala tuti'il kafirina. Kita harus melawan terhadap mereka. Nah, kenapa kemudian Islam yang selalu menjadi momok yang menakutkan bagi mereka? Sederhana sebenarnya. Karena sesungguhnya kitab-kitab terdahulu sudah bercerita tentang Islam. Kitab terdahulu sudah bercerita tentang Al-Quran. Kitab terdahulu sudah bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu adalah SOP. Tulang utama daripada akidah yang dibawa oleh para nabi. Dia tulang utamanya, dia SOP, standar produknya itu. Kemudian pelaku-pelaku dari SOP ini disebut Muslim. Makanya kita umat Islam mengatakan seluruh nabi dan umatnya yang taat kepada nabi dan rasul tersebut adalah Muslim. Nah, Tombirang. Lalu kenapa kemudian Tombirang kau nih. Gimana Bang? Gimana? Oh, Tombirang saja ini kau menipu. Oh, saya nipu. Baik. Ini Kau menipu. Kau tahu si Muhammad ini dia perogol. Dia perogol anak 6 tahun. Kau tahu kah itu? Mungkin bisa diajarkan kepada kami, Bang. Kamu bodoh. Kau mengikuti apa ini nabi palsu. Oh, gitu. Ya, terus. Ya, nabi palsu. Saya boleh buktikan dalam masa 10 saat saya boleh buktikan. Boleh. Kamu ini bodoh. Goblok. Baik. Ya, kamu goblok. Kamu ini Muslim kan? Kamu ini memang pengikut Nabi perogol ini babi pun dia rogol. Ya, mayat pun dia rogol. Apakah itu Nabi? Boleh perkenalkan kamu diri gunakan dulu. otak sedikit lah. Iya, boleh perkenalkan Kamu diri. gunakan otak kau. Kamu ini. Ya, Pak Riki, kalau Anda adalah seorang Kristen, Anda memiliki tempat yang istimewa di sini. Jangan begitu caranya, ya. Saya juga orang terpelajar. Saya juga ngerti bagaimana kemudian ketika orang berbicara tentang agamanya. Saya sedang berbicara tentang agama saya. Oke? Dan saya yakin Anda juga punya agama. Silakan Anda ceritakan agama Anda, karena kita adalah sebangsa dan setanah air, masing-masing kita adalah agama syiar, duduklah kita bersama, bersanding untuk mengurai kebenaran itu. Kalau saya, Zulkifli Mabas keliru, salah dalam menjelaskan, tegur dan luruskan. Jangan dihakimi. Karena saya lebih paham Bible daripada Anda. Tuh, dengar. Kalimat saya yang terakhir, saya lebih paham Bible daripada Anda. Itu poin. Dan Anda tidak lebih paham Al-Quran daripada saya. Naifnya di situ. Saya ngerti Bible Anda, kitab Anda. Anda tidak ngerti kitab saya. Celakanya di situ. Jadi Anda masuk. Tolong yang lain kalau bisa di mute dulu. Jadi Anda, sahabat saya, kalau mau masuk belajar sama saya, daftar jadi murid saya akan tuntun Anda kepada kewarasan. Karena selama Anda masih menyembah manusia, posisi Anda di mata saya sama dengan kucing peliharaan saya. Tak berakal, tak berotak, sedeng, alias edan. Kalau Anda masuk ke sini, ingin belajar, duduk yang tenang, atur napas, ambil kopi, campur masako, isap, hirup, minum pelan-pelan, atur napasnya. Kalau perlu pegangan pada tiang rumah. Kalau mau berdialog dengan saya.
Tapi kalau cuma mau masuk kesurupan ke sini, Anda lebih baik ke belakang rumah Anda. Di situ ada kambing, ada kandang babi. Mending Anda ciuman sama babi Anda. Mungkin dengan itu Anda bisa tenang. Tapi kalau Anda ingin belajar, silakan. Jangan kesurupan. Saya Zulkifli M. Abbas adalah penginjil jalanan. Belum pernah terkalahkan di dalam berdialog. Karena memang saya tidak butuh kemenangan. Saya hanya butuh teman-teman saya terwaraskan. Sehat, jasmani, dan rohani, meninggalkan penyembahan terhadap manusia berzakar. Begitu, Saudara Riki. Ya. Mabuk, Jadi jangan kesurupan. Selama Anda masih menyembah makhluk berzakar, saya kategorikan Anda sama dengan hewan peliharaan saya. Ayo, silakan. Anda ingin bertanya tentang Islam? Tafadhal. Anda ingin belajar tentang Bible? Silakan. Zulkifli M. Abbas, siapkan usia sampai alam kubur untuk mengajari kalian kebenaran. Silakan Pak Riki, apa yang Anda ingin bahas di sini? Iya, saya sudah kasih tahu kamu. Ya, kamu mungkin tidak baca, kamu punya Quran. Ya, kamu tidak pakai otak kamu. Oke, tunjukkan ayatnya surah apa biar saya bacakan, Bapak. Silakan. Iya, kamu tahu ini kamu sudah tetap dimasukkan neraka. Quran 1971. Ya. Kamu udah baca Quran kamu. Dia merogol anak 6 tahun tuh. Dia rogol babi lagi, berzina dengan babi semua atau mayat. Kamu ini bubur, kamu goblok. Kamu jangan main-main sama saya ya. Kamu hancur. Saya kasih hancur setan semua ini. Agent setan saya kasih hancur. Bapak jangan kesurupan, Pak. Kami dengan Kristen. Saya tahu kamu ini setan. Yang lain. Setan ini tidak boleh Yang lain diam. Biarkan monyet ini saya tangani sendiri. Monyet kayak begini harus diajari pelan-pelan. Yang lain duduk aja tenang. Saya sudah terbiasa menghadapi babi kayak begini. Santai, rileks. Babi yang kayak begini bagi saya hanya seupil. Yang lain tenang. Pak Riki, Anda membawa surah Maryam ayat 91. Boleh bacakan kepada saya? Silakan. Pak Riki, Anda punya telinga bisa mendengarkan saya? Silakan Anda bacakan surah Maryam ayat 91 atau ayat 71 yang Anda bawa. Biar saya terapi Anda supaya Anda bisa sedikit menjadi manusia. Jangan kelamaan jadi hewan, Pak. Silakan. Ayo, Pak Riki. Buka mute, Pak Riki. Pak Riki silakan, Pak. Buka mic-nya. Pak Riki, silakan, apa yang Anda ingin tuduhkan terhadap surah Maryam? Silakan. Biar Kristen di negara ini tahu. Ternyata kayak begini tipikal Kristen, kalau merasa hebat, merasa pintar, ini cara berdialognya. Silakan, Pak. Al-Qur'an ayat surah Maryam ayat 91, Anda'u lirrahmani walada. Apa yang Anda ingin pertanyakan di situ? Silakan, Pak. Biar saya terapi otaknya. Ayo. Pak Riki. Pak Riki. Tolong yang feedback itu loh di kos dibuat dulu yang feedback itu loh. Pak Riki. Bu Indri, di mute dulu Bu Indri. Atau mungkin yang Anda tanyakan Maryam ayat 71 gitu ya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Anda ingin menabrakkan dengan Markus 5 kali ya? Di mana di Markus itu diterangkan bahwa semua manusia ya akan digarami dengan api neraka. Anda manusia kan? Nah, telan itu ayat. Ayo, mari kita bahas. Maryam 71 semua manusia, bukan semua manusia di situ dikatakan. Ya, dikatakan minkum, berarti sekelompok. Wa im minkum, sekelompok orang. Illa wariduha. Sekelompok orang. Tapi kalau di kitab Anda, itu tidak sekelompok orang. Semua manusia dikatakan akan digarami dalam api neraka. Mari kita
adu, kita punya dalil. Silakan Pak. Bapak? Bapak? Mute kayaknya. Udah pingsan dia. Mute kayaknya Bunda. Ada yang mute? Tolong dibuka. Riki mute kayaknya. Kasihan orang kayak begini nih yang butuh diterapi gitu. Pak Riki masih bernapas, Pak. Riki. Jangan-jangan kayak si domba kecil nih. Nah itu dia, saya takutkan kayak domba kecil. Jurus kan mabuk menggantikan. Oh iya, jurus mabuk muncul. Tunggu dulu Pak. Kalau mabuknya Bapak kan sudah 4 tahun belum siuman-siuman. Biar dulu si Pak Diki nih. Ada yang mengundang saya masuk jurus mabuk ini. Tiba jurus mabuk. Oh gitu. Mabuk juga maksudnya. Kamu nggak paham nggak digarami? Ya. Jangan sok pinter loh. Kok dijelasin aja Pak? Loh ya maka kamu paham nggak tuh? Paham nggak arti digarami itu? Yang biasanya sih kalau yang digarami itu ikan. Makanya jangan sok pinter loh. Saya mau uji Bapak. Itu tertulis di mana rupanya digarami itu? Saya katakan tadi di Markus 5. Anda tidak mau protes saya? Kamu tidak paham, bisa kamu baca ikro kalau doang. Tidak paham. Kalau saya katakan Markus 2, Anda tidak tegur saya. Berarti Anda buta. Berarti Anda buta terhadap Bible. Berarti saya lebih paham. Karena sengaja saya mengatakan Markus 5, Markus 2, padahal itu bukan. Mendatangi neraka suatu ketentuan, suatu kemestian. Semua Islam. Di mana dikatakan itu, Pak? Di koran-koranmu itu. Atau kalau di kitab golongan Islam itu dikatakan neraka. Karena setiap manusia akan digarami dengan api. Kalau di Al-Quran, artinya kalau di Al-Quran itu dikatakan begitu, Pak. Iya, semuanya. Bukan dikatakan semua manusia. Oh, salah. Makanya belajar, jangan menjadi umat terjemah. Apa artinya? Al-Quran menerangkan tidak ada seorang pun di antara kamu. Ya. Nah, siapa yang dimaksud di sini di antara kamu? Kamu ini siapa di sini? Iya, mendengar. Ini di dalam kata kum ini hanya diperuntukkan kepada golongan tertentu. Raba. Sementara di kitab Anda tidak seorang manusia pun ya, kecuali akan digarami dengan api. Iya. Manusia, Anda manusia kan? Nah, siap-siap aja Anda akan digarami. Iya. Nah, sementara dalam surah Maryam ayat 71, wa im minkum ini hanya golongan. Tidak dikatakan seluruh manusia. Iya, itu kan Quranmu. Nah, itu dia makanya. Tadi yang kesurupan tadi, coba ditelepon istrinya, mana tahu dia sudah tergeletak di lantai. Juga nggak apa-apa, silakan ulek Quran. Ini sedikit ini kayak aku tidak masuk ke Quranmu. Ulek saja Quranmu itu, nggak apa-apa. Takutnya dia kayak domba kecil ya. Kayak domba kecil sih. Makin cepat mati makin baik. Mati adalah suatu keuntungan. Ya udah. Jangan kamu jangan sama. Oke, teman-teman. Quranmu itu serah kamu, Quranmu itu untuk kamu itu, bukan untukku. Quran itu untukmu. Apa artinya digarami dengan api? Ya, digarami dengan api dipanggang. Ini jurus mabuk masuk. Apaan sih? Mending Bapak joget. Iya, jurus mabuk ini. Siapa tadi mengundang saya itu? Tadi si Riki itu minumannya merek apa sih kok bisa ganas kayak begitu? Aku mau tanya dulu, siapa yang mengundang saya tadi? Ini saya Raja Jurus Mabuk menghadapi Rajamu Yuma. Saya yang undang Bapak ke sini tuh malaikat maut. Iya, nggak tahu tadi siapa itu. Ayo ngaku lah siapa yang undang, Pak. Malaikat maut yang undang, Pak. Siapa tadi mengundang? Malaikat maut. Ini saya udah tampil jurus mabuk melawan bayi ajaib yang undang. Apa artinya digarami dengan api Juma? Oh, artinya digarami dengan api itu Pak, dipanggang dengan api, diasapi dengan api, ya, dibalsem dengan api. Jurus plesetan. Terus semuanya dengarin ini rajamu ini.
Saya Ya, terus apa? Apa yang dimaksud dengan digarami dengan api, Pak? pelintir mulutnya, congor-congornya itu. Dengar Islam. Yang Modal mengundang emosi saya tadi. aja nggak cukup, Pak, mengalahkan saya, Pak. Harus dengan Saya tidak ilmu. emosi, nggak pernah Ya. saya emosi. Saya menobatkan Saya diri semangat saya sebagai menghadapi penginjil kamu. jalanan Bukan emosi, semangat. untuk masyarakat Indonesia. Saya semangat Siapapun menghadapi dia. kamu. Ya udah, silakan jelaskan kepada saya apa yang dimaksud dengan digarami dengan api. Apa? Markus Ayo. 9. Silakan. Kamu tadi menganggap bahwa saya lebih menguasai daripada kamu gitu tadi. Saya Oke, dengar tadi. baik. Saya jelaskan kepada Anda supaya Anda paham. Iya. Ya. Ya, Digarami, dengarin. ya, digarami Ya. dengan api itu maksudnya Iya. itu Apa? akan dibakar dengan api. Oke? Iya. Benda Itu mati. udah. Dengar, Udah. dengar. Benda mati, khususnya yang berdaging, ketika dia digarami, dia tidak akan busuk. Dia tidak Asumsi akan hancur. liar udah itu. Jangan asumsi liar lu. Dia tidak akan hancur, Pak. Nah, Dia itu akan- congormu asumsi Dia liar. akan terawetkan. Karena itulah kemudian orang yang digarami api itu tidak akan musnah dia. Makanya di dalam kitab Markus 9 itu dikatakan di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak akan padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Paham? Anda sudah siap ke Termasuk neraka kamu digarami nggak? dengan api? Termasuk kamu enggak itu? Oh enggak. Enggak termasuk saya. Setiap, apa arti setiap congor? Dikatakan di sini orang yang masuk ke dalam neraka. Congor. Ya. Congor lu. Apa Ya. arti setiap? Setiap. Setiap itu semua. Semua ya Ya, itu. setiap Kamu juga manusia. ya. Saya nggak termasuk. Kamu Ini juga. bukan kitab saya. Ini bukan kitab saya, Ya. Pak. Ini bukan kitab saya. Ya. Kitab Ya, ya. saya Kitab tuntut, mengatakan kitab mingkum. untukmu. hanya segelongan orang. Mingkum. Sementara Mingkum. kitab Anda semua orang, semua manusia. Ya. Nah, Ya. sementara ini bercerita tentang apa? Semua manusia. Kamu tidak masuk kan? Enggak. Kontradiksi itu. Kok kontradiksi? Pahammu kontradiksi. Oh, nggak bisa. Karena ini bercerita tentang Ya. kitab Anda. Kitab Anda Ya. menunjuk kepada semua orang Kristen. Kalau Anda mengatakan menunjuk juga kepada umat Islam, kami tidak mengimani kitab ini. Sementara kitab yang Anda tuduhkan kepada kami, Maryam 71, itu hanya menunjukkan kepada sekelompok manusia. Bukan kepada seluruh umat manusia. Ayo. Tapi bertentangan dengan dalil yang Bukan lain. bertentangan, Pak. Bertentangan. Kasih lurus dulu bahasa. Bertentangan itu. Kok Maryam bertentangan? dengan itu satu tidak disalibkan, satu mati, wafat. Bertentangan. Tenteng menenteng itu. Oh, tenteng. Nggak usah kamu ingkari di situ. Kenapa tidak bisa Jangan diingkari? modelan. Kenapa rupanya nggak bisa diingkari? Karena Ini apa, Pak? Islam. Jurus mabuk sudah datang menghadapi Rajamu Zulkifli. Itu si Riki tadi loh itu. Masa sedikit kesabet aja langsung Kamu pingsan? lanjutkan lagi apa arti Gimana digarami dengan api sih? tadi. Kan sudah saya katakan, Pak. Digarami Udah itu cukup itu. berbicara mengenai neraka. Iya. Silakan Iya, giliran. itu Ya, giliran Bapak. kata-kata itu yo, asumsi liarmu itu liar. Ada neraka di situ. Aduh, Bapak. Asumsi Bapak. liar. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik Dari engkau mana masuk itu ke dalam frase kerajaan kata-kata Allah neraka itu? dengan bermata satu daripada Tuk. dengan bermata dua kau dicampakkan ke dalam neraka. Markus 9:47. Iya. Di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak Raja akan padam, Islam. karena setiap orang akan Asumsi digarami liar. dengan api. Begitu Pak Asumsi belajarnya. liar. Ya. Mana ada neraka situ? Loh, baca Asumsi ayat liar. 47 dari Markus 9. Udah ya, saya jelasin sama Ya. kamu. Coret dulu nerakamu itu ya. Loh, neraka itu jelas ada di ayat Coret. di nomor 47. Coret. Nah, Gimana sih Bapak ini? Markus Ini Islam. 9:47 Islam di ini situ nih. mengatakan neraka. Jurus mabuk masuk.
Mempelintir mabuk benar. mulutnya Juma. Mabuk benar orang ini. Iya dong. Iya dong. Bangga kali dibilangi. Jangan dipelintir. Mabuk, Congormu itu udah asumsi liar. Mana Minum tua dulu, Lei. Minum tua dulu, Lei. Sana, Lei. Udah. Di sini, Lei. Minum tua dulu, Lei. Markus 9 itu neraka itu dalam Ada original teksnya brandingnya itu tuh. menyebutkan kata Genan. Genan itu neraka, Pak. Itu bahasa Yunani. Genan itu neraka. Jadi kalian akan digarami di neraka. Gimana sih Bapak ini? Belajar dulu lah. Digarami Atau suruh si dengan Bom-Bom api. masuk ke sini, Pak. Biar saya gundulin. Nah, gundul syukur aja jenggotmu yang terbakar. Aduh. Di saatnya jenggot Pak Riki. dibakar. Masih bernapas kah? Saya jelasin ya. Jangan-jangan terjadi Iya. lagi nih. Coret nerakamu itu dulu ya. Artinya Itu ya, dia. Jangan-jangan digarami nanti dengan api heboh lagi itu nih besok ini. disucikan. Debat Kristen, Koit, Disucikan itu, dibaptis dengan roh dan api. Halo, ale. Arahannya ke Markus kanan 9 tuh. itu tidak berbicara mengenai baptis, tuyul. Itu Aduh. digarami dengan api, dibersihkan, disucikan. Kalau dia Mas murni tidak akan terbakar. Kalau bahannya rumput pasti terbakar. Apa saya? Tidak ada belum neraka itu jauh-jauh. Buang Diket? dulu asumsi liarmu. Kenapa enggak minum teh kayak Abah? Sambil Ini nyaksikan Islam ada rajamu om-om lagi sedang- kesurupan. sedang Ini ada jongkok om. di hadapan saya Ini- Islam. Ada om Punya dia asumsi liar. apa? Oh, ini om tua enggak sunat. Iya, supaya didengar oleh murid-muridmu itu semua, Raja. Kalah iya, adik sudah sunat tadi kan. Ini om-om sudah bau tanah Jadi- enggak sunat. Oh, Muhammad tidak sunat, masih berkulub. Apakah dia Islam? Muhammad masih berkulub kok. siapa bilang? Mana coba tunjukin. Mana ayatnya, Pak? Mana dia? Apakah dia sudah tidak berkulub dilahirkan? Mana ayatnya, Pak? Mana ayatnya di Oh, situ? kedengaran tadi ya. Sorry. Mana ayatnya, Pak? Anak saya yang ayatnya? bungsu tadi habis disunat. Mana ayatnya, ayatnya? Pak? Mana ayatnya? Mana ayatnya disunat? Oh, mana, Pak? Mana ayatnya disunat? Ada salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepadaku Ya, adalah ya. aku lahir dalam tidak keadaan berkulub, sunat. kan? Lahir tidak berkulub kan? Iya, emang kenapa? Kenapa rupanya? Lahir cacat. Oh, Jangan berasumsi jadi cacat. liar. Jadi orang sunat itu cacat ya, Pak? Jangan berasumsi liar. Jadi Yesus cacat ya? Yesus dibuat Cacatnya cacat. di ya? mana? Loh, Cacatnya di mana? kata Bapak orang sunat itu cacat, Pak. Barusan Enggak. Siapa Lukas bilang 2, cacat? Lukas 2, Yesus pada hari ke-8 dibikin cacat dong dia ya. Wih, gawat Di nih. sunat. Tuhannya kok cacat? Disunat. Kalau disunat kan kulupnya dihilangkan, Pak. Kata Bapak, Iya. tanpa berkulup itu cacat, iya kan? Ya kalau manusia yang normal kan berkulub. Loh, tapi kalau ada Iya kan? kemuliaan diberikan kepada orang itu lahir tanpa kulup gimana? Itu cacat. Anda katakan cacat. Berarti Yesus yang tadinya Iya, normal, begitu dihilangkan kulupnya jadi dia cacat gitu. Ya, udah Anda ada menyembah kekurangan Tuhan dalam cacat badannya. dong kalau begitu. Udah ada kekurangan dalam badannya. Iya, berarti Anda menyembah Tuhan yang ada kekurangan dalam badannya. Itu namanya gila, Pak. Inilah Saya sedang ingin bertarung. tanya kepada Jurus Pak mabuk siapa sama nih? rajamu Yuma. Sambil menunggu yang sedikit ada Puas agak enggak kamu Oh, yang si- mengundang yang saya sedeng tadi itu udah rajamu keluar sudah ya, saya si Ricky. hadapi. Yuma. Saya tanya Keluar. kepada Bapak, pernah nggak lihat ada anjing menyembah sesamanya anjing? Pernah nggak, Pak? Enggak. Apa bapakmu pernah lihat? Nah, seanjing-anjingnya anjing nggak pernah anjing Makmu nyembah pernah anjing. nggak lihat? Mamamu pernah nggak lihat? Aku belum. Nggak tahu kalau mamamu pernah lihat. Kalau anjing saja tidak menyembah kepada sesamanya anjing, berarti anjing lebih berfungsi otaknya, Pak. Iya, aku belum pernah lihat mamamu. Nah, Nggak tahu. nah. Tanya mamamu dulu. Pernah nggak Bapak melihat manusia menyembah manusia? Tidak. Udah, itu Oten. Tidak pernah. aku lihat. Ada Tapi Oten yang manusia. manusia. Saya lihat Bapak Manusia menyembah menyembah Bapak nyembah batu manusia. ada. Manusia menembah batu ada. Kalau nyembah manusia, Enggak ada.
Nggak ada. Oh. Kecuali takut pada manusia ada. Gak ada. Abdan bilang Abdan menyembah manusia. Meme bilang Meme menyembah. Manusia menyembah Amin. batu ada. Berarti Maria tidak. Berarti Maria bukan melahirkan manusia ya? Iya, melahirkan manusia dong. Siapa bilang? Siapa bilang? Lah, lah. Maria tidak melahirkan manusia. Iya, melahirkan manusia. Siapa bilang? Iya. Tawamu itu tawa kekalahan itu. Iya, ketawa saya mahal. Ini pesanan dari Iya, tawa Ikan Eden. kekalahan Ketawa saya itu. ini nggak ada dijual di Iya. negara manapun. Ketawa macam Tawa saya itu nggak ada. jongkok udah itu. Haji Tile kalah, Mali Ini kalah, disaksikan Simbolon juga oleh kalah dengan ketawa saya. Rakyatmu itu, murid-muridmu menyaksikan. Jurus Ya, mabuk Bapak mengatakan anjing tidak pernah nyembah anjing. Terus Enggak. manusia nggak pernah Kecuali nyembah mamamu manusia. pernah lihat. Aku belum pernah lihat. Jangan bawa mama, Pak, nggak bagus. Ini Mama saya nggak ada di bikin sini. Bapakmu. bawa mama ini gimana? Iya. Ini Bang Uruk ini Ah. salah kaprah ini. Apakah Ajaran kasih memang kayak gitu, ajaran ajaran- abang ajaran itu kasih. begitu? Ajaran kasih itu gini. Ajaran kasihnya Jangan berikan begitu ya. mutiara Kalau kepada diskas babi. bawa mamanya, kalau abang Jangan diskas bawa berikan mamanya mutiara boleh kepada atau babi. tidak? Oh. Abang. Kenapa babi nggak Kalau dikasih diskas mutiara, bawa Pak? mamanya boleh atau tidak, Abang Uruk? Mikir. Kenapa Iya. babi nggak dikasih mutiara, Pak? Karena Jangan. babi itu, Akan dibuang, disisiakan itu. kenapa babi nggak dikasih Kepada babi. mutiara? Kenapa babi nggak dikasih mutiara rupanya? Tidak perlu dia. Kenapa? Kotoran baru cocok. Oh, kotoran cocok dikasih kepada babi karena babi Iya. itu kotor gitu. Iya. Terus Itu kenapa mau dimakan, dia. Pak? Doyan dia. Berarti Bapak makan kotoran gitu ya? Bang, aku makan babi. Aku makan babinya. Lucu Bapak ini. Enggak, aku mau menyaksikan Abang itu ini kalau murid-muridmu. mengikuti ajaran Ini Kristen gurundalmu itu ya, sedang makan terjun babi kali itu ini. nggak boleh. Gurundalmu, Ini gurundal, abang gurundal. makan babi. Ajaran abang ini ajaran apa? Ajaran sesat atau ajaran ngawur? Mana ada di agama abang menyarankan untuk makan babi? Di Taurat kalau mengikuti Taurat nggak boleh makan babi. Ajaranmu makan Abang ini nggak unta, punya kenapa ajaran ya? dimakan unta? Makan babi ya? Ajaran Kenapa mana menuntun mengajarkan unta? abang makan babi? Enak Mana? makanan. Oh, Enak. Ini ada abang nggak betina punya masuk ini. agama. Ada Abang betina nggak Islam punya masuk. agama. Jangan ada Aneh. cemburu ya, ada betina ini. Saya goda ini. Halo sayang. Betina. Halo saya. Halo sayang. sayang. Aku juga Halo, betina. sayang. Betina berotot. Betina cantik nih. Ya. Ada betina Cantik kambing, lah. ada betina bener. Semua Kalau betina itu kan untuk semua cocok tanam kan. wanita muslim cantik abang. Iya, Lihat jadi auranya iya, orang-orang tugasnya kan muslim. untuk cocok tanam, kan? Subhanallah, luar biasa. Coba abang Untuk lihat cocok tanam, orang-orang kan? di luar sana, perempuan muslimah cantik Iya, bang. Coba iya, lihat untuk bang. cocok tanam, mau berapapun cantikmu untuk cocok tanam. Ya, buktinya Bapak jadikan istri Bapak untuk untuk menanam benih. Lahir Iya anaknya. kan? Iya benar. Abang itu Kan benar. Benar. Al-Quran memang benar-benar hebat. Benar. Al-Quran itu. Cocok apa tanam itu. Iya, Anda menanam benih, lahirlah Iya. anak Anda. Wis, Al-Quran Iya. luar biasa memang. Anda tidak menyemprotkan keju ke dalam rahim istri Anda kan? Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Ayub bahwa Kalau janin itu Jibril seperti baru keju. meniup vagina Maryam. Allahu Akbar. Jibril meniup vagina Maryam. Masih mending Pak daripada Iya, Yesus merobek Iya, Pak. selaput darah Maria gimana tuh? Apa di Ayo. mana itu? Jangan Gimana? jangan, ya. Gimana ceritanya Yesus brojol ke dunia kalau dia tidak merobek perawan? Ayo. Ya dong, dia lahir. Nah, makanya jangan menghujat, nggak boleh. Karena nggak boleh Anda, Pak, Anda nggak boleh menghujat wanita. Karena Anda tidak punya Tuhan seandainya tidak ada wanita, gitu loh. Saya menyatakan itu Jangan bahwa bawa wanita vagina, nggak bagus. Karena Tuhan Anda Muslimah- tidak punya Tuhan. Anda tidak muslimah akan itu punya untuk cocok sembahan tanam. kalau tidak ada vagina. Jadi nggak boleh, Pak, nggak boleh. Nggak ada yang lahir. Loh, Yesus nggak lahir. Kalau nggak ada Lepein vagina, katanya. Karena Kalau vagina- Yesus ini keluar dari kata Bang Uruk, keluar dari kepalanya Bang Uruk, makanya nggak lahir. Aneh pula abang ini. Iyalah.
Abang Uruk, saya boleh tanya? Gini ya, saya ulang lagi. Jangan Oke, ada abang tersembunyi. tadi Menghadapi bilang saya bahwa jangan ada santai-santai saja. abang tadi bilang bahwa perempuan itu adalah cuma sekedar bertanam. Terus tadi abang bawa-bawa emaknya ya, bawa-bawa emak-emak gitu ya. Terus abang lahir dari emak abang itu atau lahir dari batu? Enggak lahir Dari emak. Dia ini adik-adik. Dia ini lahir Ya? dari emaknya, tapi lewat lubang belakang. Dia ini. Enggak bang, dilepain bang, dia dilepain gak sengaja lagi muntah gitu, keluar dia. Dimuntahin. Nah, Kirain lewat belakang. Abang ini. terserah kamu lah. Abang juga Menurutmu bicaranya bisa kayak ngomong. gitu, adabnya nggak ada. Mana ada bawa emak di dalam Jangan diskan? tersungging menghadapi Iya, jurus mabuk. Iya bang. Ya hari ini ya sel nggak ada yang ini ya, adatnya nggak ada semua ya, sampai si ini Iya. masuk. Cuma si Meme dong yang Aku sopan. panggil dulu yang mengundang saya tadi. Udah kamu malu, masuk Le. belum? Malu le, kita orang Sumatera le. Jangan ketahuan kalau kita banyak makan tai le. Malu le. Jangan Tawa dulu lah. Ayo. jangan Ini buka apa, kartu. abang tadi Kita bilang ketawa bersama perempuan dulu begini. lah. Supaya Abang jangan harus stres. minta maaf sama perempuan. Abang nggak boleh menghinakan perempuan karena abang lahir dari rahim perempuan dan dari sesuatu yang dari perempuan. Jadi abang harus minta maaf sama perempuan dulu. Jangan bilang kayak gitu. Kalau abang nggak minta maaf, abang lahir dari batu. Maaf, 1000 maaf, Bu. Bilang sama semua orang perempuan di sana minta maaf bahwa Ya, abang salah kata-katanya seperti semua itu. perempuan di dunia ini minta maaf. Oke. Memang di dalam kitabnya dia memang perempuan itu dihinakan. Dari Tidak sejak lah. semula itu perempuan itu Poligami dihinakan. aja nggak Iya. boleh. Dibilang pesundal Iya. semua. Iya, Nah, perempuan lagu. itu dihinakan. Kalau dia pesundal, kalau dia bertobat masuk surga. Jangan potong-potong. Kalau dia nyembah manusia bisa masuk surga nggak? Siapa yang menyembah manusia? Enggak, saya tanya, kalau orang itu menyembah manusia bisa masuk surga enggak? Enggak ada yang menyembah. Jangan mengada-ngada. Bukan, saya tidak mengatakan Anda menyembah manusia karena memang itu faktanya. Tapi saya tanya, apakah orang ketika menyembah manusia bisa masuk surga? Pertanyaan yang sama. Kalau ada manusia menyembah batu, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Ya, sama-sama juga. Jangan sembah manusia. Syirik itu. Oke, jadi kesimpulan Anda kalau menyembah manusia tempatnya neraka? Syirik itu. Enggak, kalau orang menyembah manusia tempatnya neraka gitu. Aku tidak tahu, itu bukan wewenang saya. Bukan aku yang Ajak Bom-Bom ke memasukkan sini, orang ke neraka. sampaikan ke Bom-Bom kalau dia butuh duit, saya akan transfer duit ke dia 10 juta, Hadapi 20 aja juta, itu. asalkan dia mau Rajanya berdialog di apologi sini. sekarang itu kan sama-sama Sampaikan dari ke dia. Sulawesi. Hadapi dia, Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom menggunakan ini stream yang tidak mau pakai Zoom. Itulah gurundal saya. Kalau saya masuk ke sana saya nggak bisa live, curang. Kalau dia masuk ke sini dia bisa live juga, adil. Itu coba. kan sama-sama satu negara. Nggak bisa Pak. Kalau saya masuk ke sana saya nggak bisa live, enak di dia. Begitu saya re-upload saya kena. Suruh dia ke sini, dia live-kan juga, adil gitu. Barulah Bapak lihat kucabutin kumisnya satu demi satu. Anda akan jadi saksi. Si Bom-Bom itu. Ilmunya nggak ada soalnya. Itu raja saya. Oh, itu rajanya. Oh, rajanya aja kayak Itu raja begitu. Rajanya. Wah, Mesiasnya Bang Uruk adalah Pak Ya, Bom-Bom. bukan Mesiasnya, rajanya saya. Rajanya, Raja wah, aja itu mukanya rajanya. kayak muka kan? babi, kayak muka babi Pak Bom-Bom itu kok dibilang raja. Iya, bagi saya. Saya nggak sampai bawa muka lo ya, karena tanpa saya Raja ngomong juga saya. orang tahu. Cuman saya puas mengalahkan Raja Islam, si Juma. Oh gitu. Iya. Jadi orang yang menyembah manusia itu Pak tempatnya di neraka. Target saya kamu Juma. Ya itu makanya sekarang kita lagi berhadapan ini. Iya. Saya tahu ya beberapa gereja itu menargetkan saya, tahu saya. Bahkan sudah ada nama saya di Mabes Polri, ngerti saya Pak. Iya, Paham jangan betul. jangan kesana. Tapi siap-siap aja saya permalukan sedunia. Jangan kesana dulu, jangan cemen-cemen itu. Jangan lapor-lapor. Hey! Jangan lapor-lapor. Gentleman, mari kita hadapi. Jangan lapor-lapor, nama saya sudah tersusun sampai 5 map. Jangan lapor-lapor. Pieto, mas. Aku tidak akan Ketakutan kali melaporkan kalian kamu. dengan kebenaran.
Aku tidak akan melaporkan kamu, walaupun saya punya akses ya. Aduh, Pak. Sedunia laporkan saya juga, saya malah senang. Saya Pak. tidak mau. Mana itu. tahu saya bisa mati syahid. Gentleman saya. Itu loh. Ya? Saya orang Kominfo, saya punya akses. Ya Tapi udahlah saya tidak akan mau. kalau Anda Kominfo, Saya coba hadapi dengan terangkan kepada gentleman saya, semua. apakah penyembah manusia itu bisa masuk surga? Tidak. Tidak bisa masuk surga orang yang menyembah manusia ya? Menurut saya. Nah sekarang kenapa Yesus Tapi tidak bukan tahu hari saya, kiamat? menurut aku. Sekarang kenapa Tapi Yesus bukan. tidak tahu hari kiamat, Pak? Dia kan sebagai manusia. Iya kan? Dia datang ke dunia ini bukan jadi Tuhan. On off. Jadi Anda mengatakan yang menyembah manusia nggak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa Iya. Yesus tidak tahu hari kiamat? Karena dia manusia. Ya keciduk Anda. Kominfonya memang. kok begitu? Memang, dia kan nabi. Aduh, Bapak ini Dia gimana nabi. toh? Iya. Dia sedang jadi manusia di. Iya, iya. Manusia Ya, tidak jadi boleh dia tahu. beliau jadi intel ya Pak ya, menyamar-nyamar ya gitu ya. Jadi intel Segalanya pura-pura bisa. jadi manusia gitu ya. Jesus all everything. Wis, mantap Iya. sekali. Oke. Ya, Wow, but you must be knowing if Jesus is just the Lord, Iya, not the God. all You must be everything. knowing that if you using the English language, I will Jadi apa saja pun dia discuss with bisa. you. Kalau If you jadi want, apa if you saja, want to stop ya using the Allah. English Oh, language, wow. I also using the English Tuhannya language. kok hina Okay, kayak here we go. begitu Pak. We use the English Kok language. ada Tuhan bisa jadi apa saja? Itu Tuhan apaan itu bisa jadi apa saja Pak? Aneh. Tuhan Bapak yang itu. maha kuasa, yang maha esa. Berarti Tuhan Bapak bisa menjadi manusia, Bisa kan pernah. bisa jadi hewan, Belum pernah. bisa enggak jadi hewan? Kalau dia mau, Berarti bisa. bisa. Betapa hinanya Tuhannya. Allahu Akbar. Udah Pak. Bapak terlalu menghina pencipta Bapak. Tidak boleh kayak begitu. Bertobat Pak, bertobat. Tuhan itu nggak bisa jadi makhluk Pak. Yang bisa jadi makhluk itu hantu. Ya, parakang, popo, setan, tuyul. Ya Itu udah, yang bisa Tuhan. jadi-jadian. Supaya saya sambungkan lagi Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak bisa kayak begitu. Dia tidak mensifati makhluk Kamu Pak. ngerti Jangan dulu, kayak nanti gitu lah. beri saya waktu ya, silakan. Ya, jadi Bapak harusnya ya guyon kita ini membuat Bapak itu sehat. Bapak mengatakan manusia tidak akan sampai ke dalam surga kalau manusia menyembah kepada manusia. Nah, menurut Bapak Yesus itu manusia dan faktanya Bapak menyembah Yesus, berarti Bapak menyembah manusia. Artinya Bapak tidak akan masuk ke dalam surga. Pahit itu Pak, pahit. Pahit belum? Pak, pahit betul. Enggak, Udah. sudah belum? Udah. Berulang-ulang kali aku katakan gitu ya. Yes itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jangan dicoret. Oke. Oke. Jangan dicoret. Kalau Roh Kudus, Pak, kalau Roh Kudus boleh nggak saya katakan 100% Tuhan, 100% burung merpati? Boleh nggak? Kalau kamu mengatakan kenapa nggak boleh? Congormu kan nggak ada tulang. Tidak, maksudnya ini konsep yang Bapak jajakan. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Roh Kudus 100% burung merpati, 100% Tuhan, gitu. Giliran saya ngomong, cuk. Udah, cuk. Burung merpati terbang tinggi ke awan, mencari. Ya, terus? Udah belum? Udah. Maka seperti yang Anda pahami Islam. Ya, apa tuh? Maka Allah Westi Anda itu tidak bisa diketahui dengan cara apapun sampai kapanpun. Maka Islam itu tidak pernah mengenal Allah. Oh, jadi maksudnya Oke. Maksud Anda belum. Oh, belum. Belum Silakan. saya selesai. Iya, silakan. Jangan. Silakan. Bang, Saya nyanyiin balonku, Bang. sambil renang ya, Pak ya. Ini saya lagi Bang, renang. nyanyiin dia balonku, Bang, yang kata balonku, yang Tuhanku anali. Meletus balon hijau der. Islam. Oh, salah Pak, salah. Tuhanku ada 3. Rupa-rupa pribadinya. Balon gitu. ganti lagi. Itu salah. Apa yang salah? Kan direvisi lagunya, Pak.
Ya, boleh. Tuhanku ada 3, rupa-rupa pribadinya. Ada bentukan merpati, ada juga bentukan manusia. Mati bentukan manusia, dor. Tuhanku tinggal 2. Terus Pak, terus Pak. Bangkit hari ketiga, Tuhanku kembali 3. Gitu. Lah yang saya kasih lagu rohani gimana sih Pak? Iya, kamu terus aja juga. Nah sudah, giliran saya sudah. Bapak lagi. Maka kesimpulannya, nggak orang bisa dia, Islam Bang. Nggak itu bisa sampai nyanyi. kapanpun dia tidak mengenal Allah. Kalah dia Bang, kalah Bang. Gitu ya. Oh, Kamu abang silakan ini, ngomong abang dulu ini, semuanya. Dah. Abang Urung ini fasih sekali bilang Allah. Kayaknya abang ini kayaknya terguncang dan mau mualaf kayaknya ini. Saya kan Allah Muhammad itu. Iya. Allah. Beliau ini kan serigala. Iya, Itu biasanya nyamar. gitu. Ya. Allah. Kalau Bukan begitu, kalau beliau domba ini masuk orang besar. Kristen, beliau akan bilang gini, Allah gitu, nggak ada Allah gitu. Oh, ya, Allah kamu Akbar. ngomong. Ini kan menggambarkan Bahasa doang. beginilah bentuknya, Kamu persoalkan cemen. caranya pendeta sebelah begini. Jadi beliau ini sudah menggambarkan bahwa beginilah kelakuan kami dari sebelah, walaupun kami adalah pendeta. Iya. Kalau masuk begini, Ustaz, amburadul begini, itu Ustaz. jangan minta kasih. Kasih apa? Kasih rudalisasi seperti di Langkat maksudnya. Begitu hina Jangan minta keagamaan Anda kasih sehingga dalam harus grup rudalisasi dilakukan amburadul. sehingga orang masuk Islam. Begitu. Apa kamu minta maksudnya. dikasihani? Kasih apa? Apa Kasih kamu rudal. minta dikasihani? Kasih apa? Kasih apa maksudnya ini? Kasih Kamu pipi kanan, mau nggak dikasihani? tampar pipi kiri. Nonseng. Iya. Pengajaran nonseng. Makanya itu, jangan Pak. pakai kacamata kuda. Pakai Waduh, otak. orang gila yang pakai Otak. kacamata kuda itu. Otak. Maksud daripada ayat tampar pipi kiri, tampar pipi kanan, itu maksudnya kalau artinya aku apa? menjajahmu, kalau aku menjajah kamu, aku merampas harta bendamu, jangan melawan. Biarkan aku memperbudak kamu, gitu. Begitu ya. Itu. Itu boleh aja kan congor tidak bertulang. Iya, Penjelasannya yang benar. Saya lurusin. Sekarang begini Bapak, kalau Bapak mempraktekkan ayat itu, kemudian saya tampar pipi kiri ke Bapak yakin mau kasih pipi kanannya? Iya, makanya jangan pakai kacamata kuda. Iya kan? Pakai otak. Oh, kacamata kuda sih, itu namanya Itu dalil sia-sia itu Pak. Dalil kadrun. Tahu nggak kadrun? Tahu Pak, kafir dari dulu, dari kafir dungu itu Pak. Kadrun itu kafir dungu. Nah. Coba. Benar nggak Pak? Kadrun. Jadi kata Ya, kadrun itu kafir dungu. kata kadrun itu Ustaz Kadrun itu PKI yang pertama-tama mengeluarkan yaitu Suyoto, makanya sebenarnya ada unsur orang PKI yang mengatakan selalu kadrun itu karena Suyoto itu ketua komite PKI lagi atau buang PKI-mu? Oh, tidak, saya cuma mengatakan yang suka mengatakan kadrun itu adalah PKI. Saya tidak tuduh Bapak. Artinya karena PKI lah yang pertama-tama mengatakan itu kata kadrun, yaitu Pak Suyoto, ketua komite. Nah, sekarang begini Bang. Ya, sekarang begini. Satu kamu ngomong, jangan banyak-banyak. Ya, begini. Siapa yang kemudian Rasulnya ketemu dengan Tuhannya di padang gurun? Tuhan, siapakah engkau? Itu di padang gurun itu siapa punya rasul itu yang jatuh ke tanah kemudian mendengarkan suara di padang gurun ketika menuju ke Damsyik? Itu siapa itu Pak? Rasul Paulus yang paling pintar. Oke, Rasul Paulus. Oke. Terus Tuhan mana yang kemudian itu menyeret salib di padang gurun? Tuhan mana? Aku nggak tahu. Iya, yang menyeret salibnya sampai ke Golgota melewati padang gurun itu Tuhan siapa itu Pak? Tahu. Tunggu dulu supaya kita tahu yang kadrun itu siapa.
yang menyeret salibnya sampai ke Bukit Golgota melewati beberapa gurun itu siapa, Pak? Ada ambulans kah? Iya, makanya. Telepon ambulans dulu, kawan. Dia memanggul. Jadi sudah sadar, Pak, bahwa yang kadrun itu siapa? Udah sadar, Pak? Itu lambang Kristen. Jadi sudah sadar, Pak, siapa yang pantas disebut kadrun? Rasulnya mendapat wahyu di gurun, Tuhannya menyeret salib juga di gurun, mati menyerahkan nyawanya juga di gurun. Udah tahu, Pak, siapa yang kadrun itu? Udah tahu? Belum? Saya juga memanggul salib. Berarti boleh dibilang kafir. Ya udah masuk, Mas Eko. Berarti boleh dibilang kafir gurung, namanya kalau begitu. Iya, itu udah benar. Kalau dibilang kan boleh apa saja. Apa yang kamu nggak boleh? Gurunda saya dapat makan babi aja boleh. Ada kadal yang dinamakan kadal Yesus Kristus. Kok bisa? Ada Gurunda. Kadal itu kan kafir dangkal. Itu Gurunda, itu. Oh, iya. Katanya yang masuk neraka adalah yang menyembah manusia. Yesus katanya manusia. Itu namanya kadal. Itu. Ingat yang dua tadi. Itu Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ingat kalau Roh Kudus? Kalau Roh Kudus? Itu pribadi yang lain, ceritanya beda lagi. Tapi dia merpati, berarti 100% burung merpati, bisa 100% menjadi Tuhan. segalanya. Oh, kembali lagi ke situ. Iya, memang begitu. Karena dia maha kuasa, maha bisa. Kalau Allah SWT tidak maha bisa, tidak bisa menjadi apa-apa pun. Contoh dia, Bapak maunya Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadi apa? Coba. Bisa dipahami manusia. Menjadi apa maksudnya? Bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, bisa berupa dengan adanya manusia, ciptaan ini Allah sudah berinteraksi. Iya. Nah, terus apa lagi? Apalagi yang Anda ingin lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala lakukan untuk Anda? Apalagi coba? Kira-kira? Biar saya jawab. Kalau SWT mau aku tidak peduli. Enggak, maksudnya Anda mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada. Anda menginginkan berinteraksi dengan Allah itu dengan cara apa? Allah yang Esa. Jangan SWT. SWT aku nggak pakai, buang. Paham? Tahu apa arti SWT, Pak? Allah yang Esa. Tahu arti SWT? Ngerti nggak apa itu SWT? Bisa, seot juga bisa. Suka wanita tua juga bisa. Ini kok sampai ke wanita? Ini Bapak ini kayaknya ganjen amat deh. Dari tadi kita ngobrolin jadi apa itu? SWT itu apa aja? Waduh, Dek. Masa nggak ngerti dari vokalnya aja kelihatan kalau Bapak ini ngomong lututnya gemeter. Artinya kalau lutut gemeter di usia dia ini, dia selalu jadi korban wanita gitu loh. Ini ngomong aja gemeteran kok, berarti lututnya di bawah itu sambil gemeteran itu lutut karena waktu mudanya dihabiskan dengan wanita sundal gitu loh. Aku kan bilang hari ini dia bicara tentang wanita, maklumi aja lah. Masa yang diobrolin tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu apa yo? Kamu tanya saya jawab. Masa Allah Subhanahu Wa Taala itu jangan alergi Anda. Jangan saya Allah Subhanahu Wa Taala itu diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15. Di situ disebut SWT. Yesaya 5 nomor 16 di situ disebut juga SWT. Jadi banyak dalil di dalam kitabnya Bani Israel yang menyatakan bahwa Allah itu maha suci, maha tinggi. Itu salah satu. Ngerti? Itu hanya salah satu. Jadi jangan Anda mengatakan Anda alergi dengan SWT. Karena SWT itu artinya maha suci, maha tinggi. Dan itu dan Tuhan memproklamirkan dirinya kepada para nabi dengan gelar Subhanahu Wa Taala. Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, dan banyak lagi. Termasuk Yehezkiel 36. Jadi kudu belajar, Pak. SWT itu akar dari mana daripada yang Maha Esa itu? Akar dari mana? Kalau bukan gelar pencipta langit dan bumi. Itu Maha Kudus.
maha tinggi. Lu kok sisipan liar pula, Bapak? Dengarkan saya, Pak. Ini saya gunakan bahasa Indonesia sederhana. Tetapi Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dan kebenarannya. Itu artinya apa, Pak? Allah itu subhana wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16. Jadi belajar, ya. Tidak seperti Yesus, Pak. Yesus itu tidak maha tinggi, Yesus itu tidak maha suci. Iya. Dia manusia kan, kata Bapak tadi, dan yang menyembahnya tidak bisa Siapa masuk ke bilang surga. tidak manusia? Siapa bilang tidak manusia? Dia makan kok. Berarti yang menyembah Yesus tidak bisa ke surga dong. Kami tidak menyembah manusianya, Tuhannya. Gimana ceritanya Anda tidak menyembah manusianya? Tadi kan Sementara sudah yang kita Anda sembah berikan. adalah Yesusnya. Nomormu tutup dulu. Sekarang saya tanya kepada Bapak, mana sisi kemanusiaan Yesus sekarang? Mana? Dia makan kok. Kalau sekarang Iya, nggak sisi ada. kemanusiaan Sekarang- Yesus sekarang mana, Pak? Sekarang sudah 100% tuh. Nah, itu dia Manusianya terbukti hanya kan? 33 Keciduk tahun. Anda menyembah manusia, berarti Anda tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Kamu Tapi menyembah Anda batu. akan digarami Kamu menyembah batu. dengan api neraka. Kamu menyembah 3 batu Kok Mekah. bisa, Pak? Ritualnya Oh, gitu. Jadi jadi karena kami sujud menghadap ke Ka'bah. Jadi karena Itu kami ritual. sujud menghadap ke Ka'bah, jadi kami dibilang nyembah batu gitu. Iya dong, ritualnya. Itu Nah, di ritual gereja itu. Anda menyembah menghadap kemana? Ya, kemana-mana bisa. Menyembah menghadap ke tembok nggak Anda di gereja? Ke mimbar, ke mimbar. Nyembah mimbar. Ke mimbar. Nyembah mimbar. Baru tahu aku nyembah mimbar dia. Tapi setahu saya Pak, di mimbar itu ada pendeta. Bukan menyembah, tidak Nyembah pendeta dia. Tidak menyembah. Jadi malu saya. Aduh Bapak, Bapak. Katanya yang menghadap ke sesuatu objek itu menyembah objek. Tidak, Bapak kalau beribadah di ritual gereja menghadap tidak ke tunggang-tunggang. Tidak menghadap tunggang-tunggang. ke pendeta. Kalau pendetanya laki-laki, ada biji gelatungnya. Bapak menyembah biji gelatung. Tidak tunggang-tunggang. Jadi berhenti Bapak mengatakan kami menyembah batu hanya karena kami Iya, menghadap ke ritualnya sana. itu kok. Berhenti. Kamu ingkar dengan ritual. Ya ritual itu perintah Pak. Iya, Yakub itu yang sujud tunggang-tunggang, menyembah menghadap sujud ke bait. tunggang-tunggang. Bait sucinya Sujud Yakub tunggang-tunggang, adalah sujud. batu. Batu. Yesus menghadap ke bait suci. Bait sucinya Yesus batu. Musa sujud menghadap ke bait sucinya batu. Semua mereka menyembah menghadap ke batu. Sujud menghadap ke batu. Kalau menghadap ke batu artinya menyembah batu, Bapak di gereja menghadap ke pendeta, nyembah pendeta. Pak Uruk, nanti saya kasih unjuk videonya ya Pak Uruk ya. Pak Uruk dia katanya jangan ini. Jangan merem, nanti jangan kaget. Nanti kalau udah selesai ini saya tunjukin Gini videonya. ya. Kalau Islam tunggang-tunggang itu di Mekah itu nggak boleh pakai Tunggang celana tungging. dalam. Oke. Tunggang tungging. Oke. Iya, itu Dengar, pakai celana dengar. dalam, kan? Di Tidak pakai dalam celana dalam. Yesaya, dengar. Yesaya 66 nomor 32. Semua manusia akan datang menyembah kepadaku dengan bersujud. Ya, tidak Ayo. tunggang-tunggang. Kalau Islam tunggang-tunggang di Mekah itu tidak pakai Tunggang celana tungging dalam. gimana ceritanya? Orang itu bersujud pasti mengalami keadaan di mana dia berdiri, Aku tanya dulu, aku tanya sujud, dulu. nungging, Tanya, Pak. tanya. Yesus Aku tanya melakukan dulu. itu. Oh iya, aku tanya dulu. Islam kalau tunggang-tunggang Gurunda, di boleh depan tanya nggak Ka'bah itu Gurunda? Gurunda, boleh tidak tanya pakai nggak? celana dalam kan? Oh, ketika Yesus itu dikafani, dia pakai celana dalam apa enggak? Gimana? Wanita Gimana? perempuan di depan Ketika di Yesus depan Ka'bah itu dikafani, kan dia pakai tunggang-tunggang tidak pakai celana Dia dalam. pakai Ya. celana dalam atau tidak? Kalau kita lihat di kitab Yohanes, ketika ada penangkapan, Catat ada yang dulu, lari, tidak pakai celana ada yang dalam. lari telanjang. Entah siapa itu yang lari telanjang. Orang gila. Sudah Pak, sudah Pak, malu-malu Pak, kelihatan Pak, dongoknya kita Pak, udah Pak, malu kita Pak, sama dongok kita Pak, kelihatannya Pak. Nah, Malu gini, kita Pak. Ini nggak ada ketika Yesus malu. itu mati, Makanya kan nggak tidak ada ada Le, tunggang, udah, Le. malu. Udah mandi Terus dulu pakai dikafani. tuak oleh. Mandi dulu pakai tuak oleh. Malu kita Pak, dongoknya kelihatan Le. Ampun, Hati-hati loh, Pilatus. Pak.
Ampun atus. Gitu ya, Pak. Iya. Di dalam Yohanes 9, Pak, ada seorang laki-laki yang lari tanpa sehelai benampung di badannya. Itu siapa, Pak? Orang gila. Oh, orang gila. Yakin? Yakin Iya. Bapak orang gila? Iya. Waduh. Bahaya itu, Pak. Kalau Anda mengatakan Bahaya. kalau Anda Siapa mengatakan dah? orang itu Siapa? Hah? Kan Yakin? kamu tanya aku, saya bilang orang gila. orang gila itu ya? Iya. Bapak Uruk ini, Bapak Uruk ini Bapak pendeta ya? Pendeta dia, Tidak. pendeta. Oh, Tidak. perlu dimutasi. Ya. Kalau Bapak Nggak pendeta ngaku. perlu dimutasi, nggak Malu berani dia. ngaku pendeta ya? Masa pendeta Tidak. kayak gini digunain? Tidak, Ini aku Bapak ini tidak perlu pendeta. dimutasi kalau Bapak ini pendeta. Aduh, Roni Mana ada? Kenapa Bapak bilang bukan pendeta? Roni Sembiring malu mengaku bukan Tidak, pendeta, aku tidak pendeta. Aduh, pendeta. kasihan kali. Oh, kalau Bapak ini pendeta, berarti Bapak ini perlu dimutasi karena ilmunya nggak ada. Nanti sesat semua itu jemaatnya. Iya, Sudah iya. pensiun ya, Bapak ya. Iya, Lah, kalau pensiun mau makan apa, Dek? Dia Oh, dia iya. Pak Sob, Udah dia cukup, Pak Sob udah lama ini. pensiun kok. Saya udah Pak. lama pensiun. Pak Sopan, Oh. ini Pak Sotek ya. Udah pensiun, pantesan Udah aja lama. kayak gini, aduh. Udah 12 tahun. Oh, iya. sudah Jemaatnya pensiun. habis. Aku Jemaatnya bukan nggak ada, pendeta. Jemaatnya habis karena lari, Aku karena bukan pendetanya kayak pendeta. gini gimana mau punya jemaat? Aku bukan pendeta. Terus apa? Iya. Oh, tidak mengaku bahwa pendeta. Oh, Tidak, karena tidak. kalau Bapak ini pendeta, Masa Bapak aku ini menolak dimutasi, pendeta? gitu loh. Tidak, Nggak aku ada, memang nggak bukan guna pendeta. masalahnya gitu loh. Cuman Aneh suka pula. baca Alkitab. Kayak gini Gitu pendeta aja. dipilih, mana ada? Nggak, ilmunya nggak ada pula Bang ini. Sedikit Gimana? di atas ibu. Oh, sedikit di atas saya. Oh, berarti kita Sedikit di boleh atas diadu ini. dong. Kita Boleh, boleh Le, berita. jangan bawa malu aja le. Udah le. Kita makan roti lu pakai tai le. Yuk, udah le. Yuk, Aku makan roti tidak dulu, tinggi kita pakai tai, ilmunya. yuk. Sedikit di atas Zuma, sedikit di atas ibu. Imbang kan? Karena gini, sebenarnya abang ini Boleh. ilmunya buat nggak tumpah sampai nggak ngerti ilmunya apa. Karena kebanyakan ilmu jadi tumpah ilmunya, kebanyakan itu. Iya, ya itu bisa terjadi kebanyakan. Iya. Itu bisa jadi virus mabok. ilmunya meledak-ledak itu tumpah karena nggak bisa nampung. Ya. Iya. Betul juga ya. Santai aja lah. Iya. Kalau capek, Jadi yang menyembah manusia nggak bakal ke surga ya, Pak ya? kalau capek boleh netek dulu. Walaupun orang dewasa Wih. bisa bersusuan netek dulu. Dari Karena ada tadi wanita Netek. yang bisa netek. Aduh. Netek dulu lah, netek. Tadi, abang Uruk tadi udah minta maaf ke semua perempuan di luar sana, di seluruh Ya. dunia lah. Abang ini sudah melecehkan mereka semua. Abang mesti minta maaf. Sekarang abang yang dibahas netek lagi. Abang kalau mau netek jangan ngezoom, netek sana sama biniknya, jangan di zoom gitu loh. Gimana sih? Ah, itu kan persusuan daripada ayat Quran. Kok Al-Quran? Persusuan orang dewasa. Maka saya suruh netek dulu biar tenang. Oh, korban dia ini, korban orientalis barat. Oh, beliau ini. karena Kasihan. biasanya abang ini membaca bahwa Korban gini, oh misionaris. Yesus itu netek gitu, karena Yesus ini anak manusia yang netek. Jadi abang Ini ini persusuan berpikir orang dewasa. apa? Oke, jadi gini loh Pak, gini Pak Mana Romi, susu ya kering begini loh daripada Pak Romi, susu cair, Pak Romi, Ya, apa? kalau Apa? laki-laki dewasa netek, Ya. apakah itu salah? Boleh. Boleh. Makanya Kalau saya Tuhan suruh yang netek netek, dulu. kalau Tuhan yang netek gimana? Tuhan nggak pernah netek. Yesus mata bayinya Di netek. sini ada Adinda Mahadewa, biar dia lanjutin kalau netek menetek dia ahlinya. Iya, Saya jangan. rehat. Ini Pak Sotek ini ya. Saya nyimak aja. Kalau Yesus soal masa netek bayinya menetek netek, dia kan. saya nyimak. Nah, Siapa bilang tidak netek? Ini Pak itu? Sotek ya? Pak Sotek. Ini Pak Sotek kan? Ya, suaranya saya Terserah tahu nih. kamu apa saja. Iya. Dia beliau Iya, terserah kamu, pelihara apa lu saja. di WA, di grup WA. Tapi dengan catatan jangan ada tersinggung. Oh enggak, asal pertanyaannya itu terarah. Iya, Gitu. ini mana bisa terarah Kayak di grup tadi kan Pak Sotek bilang, Amburadul kok terarah.
Pak Soptek kan tadi bilang kalau misalkan kami dalam beribadah itu tidak menggunakan celana dalam gitu kan. Benar kan? Betul nggak Pak Soptek? Benar kan Ya, kalau enggak, dalam di tata depan cara Ka'bah beribadah itu, baik dia pakai celana dalam ataupun wanita yang tidak pakai dalaman, yang penting menutupi aurat. Tidak seperti di gereja, Pak Soptek. Di gereja Seperti gimana? itu. Orang di Di gereja gereja pakai rok mini. Salahmu Gimana? apa? Salahmu apa di situ? Ya Bapak kan bilang tadi katanya kami tidak menggunakan pakai celana dalam. Malah di Iya. gereja pakai rok mini semua. Apa salahmu? Nggak gini loh Pak Soptek. Cobalah kalau misalkan berdiskusi yang elegan dikit kenapa sih? Boleh, saya elegan bisa. Pak Soptek itu udah tua loh ini. Umur udah Iya, tinggal 3 udah. bulan lagi nih. Umur udah tinggal 3 bulan lagi. Itu Cobalah bisa untuk kamu berpikir. duluan. Itu bisa kamu duluan. Bisa, saya yang duluan ngelayat Pak Soptek. Iya, bisa. Kalau saya gini ya, makin cepat makin bagus. Oh ya bener. Mendingan bunuh diri aja deh sekarang. Jangan, Oh jangan. Iya. jangan. Bang terusin aja bang. Ini mah. Hidup adalah kesempatan, mati adalah keuntungan. Iya ini bang. Nggak jelas. Begitu kan? Oh oke, kalau mati adalah keuntungan. Udah, kenapa itu Pak Uruk nggak pasanganmu. mati aja? Udah lanjutin. Mati aja lah. Capek aku. Capek Jangan aku bunuh tertawa diri. dari tadi. Jangan bunuh diri. Mana ada mati adalah keuntungan, mati aja lah bang. Bang Uruk ini Iya. aneh pula, matilah. Kan beruntung Jangan mati bunuh aja. diri. Jangan bunuh diri. Itu Pak Lah, Soptek katanya namanya. untung, mati aja lah. Nggak guna juga hidup, ngapain sih? Hidup kan kesempatan. Kesempatan, tapi mati adalah keuntungan. Jadi mati aja, Keuntungan. karena hidup nggak berguna gitu loh. Iya, karena hidup kesempatan. Pak Uruk, kenapa sih orang Kristen kalau ini kadang-kadang larinya ke Bapak Roh, kadang enggak ke ini YHWH, padahal YHWH itu bukannya Yesus, Pak Uruk. Itu kenapa itu? Gimana itu? Kamu pahammu salah itu salah paham. Oh, justru Bapak yang gagal fokus. Nah, kamu tanya saya loh, saya jawab. Abang Kamu Uruk ini jelas- gagal fokus karena yang dilihat itu saya, Bang. Jadi kalau dengar suara saya udah itu kayaknya udah bergetar semuanya badannya Saya karena di itu- otaknya perempuan mulu gitu loh, Bang. Gimana sih? Saya tidak ngaruh sama Ripa juga yang biasa. Saya tidak ngaruh, saya tidak pengaruh wanita. Terus? Tidak tertarik lagi dengan wanita. Iya, karena udah nggak hidup gimana mau? Ya lah. Masih, tapi tidak full. Masihnya sama ini. Iya. Masih hidup tapi tidak full. Usia udah lanjut kok. Kamu nanti bisa nggak mencapai begitu? Itu aja. Astagfirullahaladzim. Maksud nggak full tuh gimana? Ini Pak Romi, maksud nggak full Terjemahkan setengah? aja lah, nggak usah plural ada wanita di sini. Enggak, maksud nggak full itu apa? Menggantung. Jadi pelajaran juga buat kita menggantung setengah Ya, atau nanti. lurus gitu. Nah, jangan ada wanita situ, aku malu. Nah, ini suka bikin tanda tanya terus. Iya dong. Nggak full tuh bagaimana posisinya? Itu yang bikin orang gregetan. Tinggal diterjemahin aja cukup. Perjuangan. Malam ada Yus, siang ada ini manusia satu ini, aduh capek kita nih ngadepin hotel nih. Iya dong. Pasti yang nggak malam kayak ini. Rajamu saya tundukkan kok, apalagi kamu. Ini hotel. Coba lah Bermutu Pak, juga Pak boleh. Uruk, sadar, Angkat Pak, cerita, Bapak topiknya bodoh. apa. Kalau mau bermutu menurut kamu apa. Kan gitu. Apa nggak malu apa di sini Jangan bilang-bilang diplesetkan. bodoh Kalau mau aja. plesetkan saya tambahi bengkok lagi. Udah Dia Bapak. kan, Bapak dia nggak kan malu, lagi Pak. latihan karena sudah dekat Pak. hari Minggu. Jadi dia Le. latihan. Jadi latihannya yang ini nanti dia khutbahkan pada hari Minggu. Begitu. Udah lah Le, ngomong. udah Le, Zaman malu Le, gimana malu segini? Le, udah Satu-satu. tua Le, dihina-hina nanti Le, apa nggak malu Le, kita nih Tua-tua bodoh boleh, masih tapi gesit. kalau dongok nggak apa-apa. Tua-tua masih gesit. Tua-tua keladi. Udah tua makin cepat mati. Iya. Ini mah keuntungan kan. Tua-tua keladi makin tua cepat mati. Cepat mati. Ya udah opanya Malu disuruh lah malu. Le.
Ya. Malu le. Kita Suruh tuh pulang ngomong tuh bapaknya. jangan dulu pakai minum tua dulu gitu kan. Udah kayak gini lah Cari kejadian. malu lagi, amburadul kok malu lagi. Buang malu. Lagi yang Buang malu. cakap Apa apa. kemaluan? Allahu Akbar. Buang Malu. kemaluan. Buang kemaluan. Kemaluannya mau dibuang. Ih, jangan kan mau dibuang kemaluan, potong dikit aja lucunya aja pada nggak mau dibuang lagi kayak mana? Sudah nggak mau. Jangan cerita malu, buang. Jangan pasang muka badak tuh di sini. Iya, muka tembok. Ke tembok. Malam sudah ada Yus. Ini siang ada lu lagi. Kadung harus muka tembok. Allahu Ada Akbar. kadung harus muka Astagfirullahaladzim. tembok. Jiwa yang cinta. Astagfirullahaladzim ya Allah. Abang Uruk dari tadi saya itu sebenarnya ketawa dari abang, maafin saya yang melihat kelucuan abang ini nggak masuk akal banget. Saya juga minta maaf ya Bang. Minta maaf ya, Bang Uruk ya. Ya, saya minta maaf, Bu. Iya, Pak Soptek sama saya juga Pak Soptek ya. Jangan lagi Minta maaf. ulang-ulang. Iya, Jangan lagi ulang Pak diulang-ulang. Soptek. Ya. Saya pun minta maaf ya Bang, Bang Romi. Sami-sami. Abang. Sami-sami. Kita kan biasanya Bapak menghibur saya kok. maafan kan. Iya, karena Itu saya kebiasaan nggak kita mau begitu. nggak dimaafin, karena kita nggak tahu besok mati nggak dimaafin kan susah. Jadi jangan mati ketika debat ya, Abang Uruk ya, ingat ya. Maka Makanya sekarang jaga minta maaf. kesehatan ya. Sekarang aja minta maaf. Aduh. Netizen Nanti, kok cerita-cerita burung lunglai. Gimana sih? Astagfirullahaladzim ya Allah. Sudah datang azan nanti baru tahu Bisa jantung ketawa ini kuat. baca. Jangan sampai datang azan ini. Netizen ini kuat jantung sembarang dia nulisnya kok. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya Pak Stokes ini maunya di gereja itu jangan pakai celana dalam juga. Itu maunya sebenarnya dia sebenarnya cuma cemburu. Udah nggak sadar diri, otong sudah kayak terong rebus masih juga mau dimakan. Ya Allah. Berarti saya berjasa Kacau kan? orang Bisa tua. bikin kalian terhibur kan? Bisa Iya. saya buat kadrun-kadrun Benar, Pak itu. Uruk. Iya lah, pokoknya besok abang susun strategi yang pas. Strateginya Abang susun strategi yang pas, tapi jangan Strateginya yang kayak gimana? gini. Dari dong. 150 dengan terong katanya. Strateginya gimana? Jadi gini teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Jangan Jadi rame gini, ngomong teman-teman. satu-satu. Kebanyakan orang Otan itu dia kan berusaha mau menghadapi orang-orang Islam ini, orang-orang kita ini Muslim ini dengan keyakinan penuh dan percaya diri. Caranya kayak mana? Dia harus apa dulu, harus minum tua, narkoba atau apa? Itu yang mereka mau kan, biar ada punya keyakinan diri gitu kan. Mereka lakukan itu pasti nih, seperti yang semalam lah. Biar Ya. percaya diri gitu ya. Biar pede gitu. Pakai narkoba. Lihat semalam, coba. Semalam dibiarin sampai subuh loh, lantur kemana-mana. Ya, ini lagi satu lagi kayak gini nih. Tadi kalau kita diam, dia Gini punya ya. percaya diri kalau pakai gitu. Aku Kalau percaya tidak diri dia dengan konsumsi nal apa-apa diri dia pun. sendiri. Aku cuma ngerokok. Ngerokok sudah. Oke, abang Uruk ngerokok. Ya saya percaya Tapi di ngerokok. depannya Karena tua. Satu-satu bukan ngomong, Yesus. aku nggak dengar kalau banyak semuanya. Oke, saya Mulai yang ngomong tensian. ya. Mulai tensian. Saya kasihan sama Bang Uruk. Bang Baim sudah jangan di-blame. Saya percaya Abang Uruk ini cuma ngerokok doang. Tetapi karena Abang ini sudah uzur, pikirannya kemana-mana. Jadi bukan mabuk arak, karena mabuk udah faktor usia gitu loh Bang. Jadi harap maklum semuanya ya. Tapi belum pikun, Bu. Belum belum pikun pikun gimana? Otong udah jadi terong rebus, belum pikun kayak mana lagi ini? Pak Josel nggak tahu ya, dia ngerokok itu nggak kelihatan. Kalau dia ngedengar suara Pak Josel, dia ngerokok sambil ngeloco itu. Kalau nggak percaya tanyain. Enggak bilang beliau. Abang Uruk sudah bilang bahwa tidak ini. Abang Uruk bilang bahwa sudah tidak berfungsi. Jadi ya kasihan sih, tapi ya memang sudah waktunya nggak Masih berfungsi saya ya. bilang tadi, jangan di...
Tapi memandang ibu saya tidak terselera. Jo. Iya. Jangan harap saya tergoda Coba dengan bagaimana wanita kasihkan dia atau strategi supaya dia juga. besok lagi bisa bertempur. Ini kan dia habis minum obat kuah ini, makanya dia begini caranya berbicara. Iya, maafin saya ya, Pak Uruk ya, maafin saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pokoknya ya. Udah, lanjut Bang. Lanjut. Satu-satu yang ngomong, aku nggak bisa tanggapi kalau rame. Ucul kok rame-rame dikeroyok satu-satu dong. Uzur. Ngaku uzur dia. Kamu bilang tadi kan gitu kan. Pak Romi masih bisa lari, Pak? Bisa kalau 10 meter. Alhamdulillah. Ya, masih sehat. Dulu waktu masih aktif kan bisa salto-salto, ya kan? Iya, itu kalau dulu kan 10 kilo juga bisa. Salto gitu, salto. Iya, semuanya bisa olahraga itu apapun. Iya, dulu juara balet, Bang. Juara balet dulu itu. Oh. Pak Romi. Iya. Orang desa kok mondok manjat pohon juga bisa. Saya orang desa kok. Orang desa terdampar di kota. Oh iya. Iya. Saya dengar Bapak dulu pernah diusir sama mertua. Saya dengar. Benar itu? Itu belum. Oh belum. Bapak yang ngusir mertua gitu. Jangan main usiran Bapak Nguruk ya, kasihan jangan. Yang pernah diusirkan Siti Hajar. Oh, Siti Hajar. Maksudnya Ki Hajar Dewantara atau apa ini? Ibunya Ismail. Oh, istrinya Nabi Ibrahim gitu ya? Abraham. Oh, salah. Saya tidak kenal Ibrahim. Open camp, Pak. Ibrahim juga nggak kenal Bapak kok. Gimana sih Bapak ini? Laki perempuan, Pak. Laki perempuan nih, Pak. Saya kalau kalian ketawa itu berarti saya berfungsi itu. Iya, berarti abang ini jadi tapi minta maaf yang sebesar-besarnya ya, sudah tertawa. Sebenarnya nggak boleh kayak gini, tapi saya pokoknya minta maaf dulu lah ya. Iya Bapak, kami pun minta maaf ya Pak Romi. Hujan keras di tempat saya ini. Lain kali kalau masuk Pak itu diajak teman-teman Kristen yang lain gitu, mengawal Bapak gitu ya kan? Iya, tadi ada yang mengundang saya itu. Takutnya jatuh Bang. Enggak, sebagai notulen nanti dia mencatat. Maaf ya, Pak. Ini kunturnya sedang ngamuk. Iya, Pak Uruk, itu yang undang Bapak tuh saya. Nah, kamu udah puas belum? Yang di WA kan? Yang di WA kan? Iya. Itu saya yang bagiin. Saya memenuhi janjimu kan? Oke, ya. Kamu ucapkan terima kasih dong. Oh iya, terima kasih banyak Pak Uruk. Saya juga. Matur nuwun wake. Oke, matur suwun yo, Bang Uruk yo, dan minta maaf juga yo, sepurone sing akeh yo Bang yo. Inje Bu. Oh, jenengan saged basa Jawi nggih. Kula nggih tiyang Jawi asli. Dadi jenengan nek tiyang Jawi asli ngomongi elek ngoten jenengan niku mboten betot Jawine ngoten lho. Aku pemuda orang Jawa kok. Oh iya. Abang di situ kayak petir-petir gitu dimatiin aja deh, nanti kesambar petir takutnya. Matiin dulu deh. Kok takut petir? Saya orang elektro saya. Oh, orang elektro nggak takut petir ya? Iya, saya paham dengan petir-petir saya itu. punya temen Bang, karena aktifin HP-nya, dia ada di rumah kesambar petir mati Bang. Tidak. Iya, nggak bohong aku. Tidak, percayalah. Kenapa begitu? Benar Bang, ini orang Lampung sana Bang, meninggal beliau, serius. Karena kesambar petir kayak abang ini kan main HP tuh, pada petir-petir gitu, kesambar Bang. Abang harus hati-hati loh. Ntar abang lagi debat kesambar petir, kasihan kalau sampai meninggal, jangan. Dia pernah kesambar petir, Mbak. Pernah kesambar petir. Kan dulu dia mukanya kayak Primus. Karena kesambar petir ya jadi begitu. Nah, lihat deh. Karena ada pengamannya itu. Suruh open cam. Ada pengamannya. Makanya sekarang itu dia kemana-mana bawa penangkal petir di kepalanya.
Jadi nggak akan kena petir dia. Dia juga anti air itu orangnya. Gak pernah mandi. Ya. Aduh. Oke deh, kita tutup aja ya. Sementara kita tutup dulu. Kena air rupanya. Ini double suaranya. Aduh, Bang. Di sini udah maghrib, silakan sahabat-sahabat yang lain dilanjut. Saya pamit dulu, teman-teman netizen, kemudian sahabat Pak Romi Sembiring, terima kasih udah bercanda dengan kita sore ini ya. Bapak yang sehat terus, panjang umur. Biar kita bisa bercanda kan. Iya, kita adalah saudara Bapak. Terima kasih ya sahabat-sahabat sekalian. Aja, Bang. Ya, untuk disimpulkan dulu, Bang. Saya juga minta maaf ya. Saya biasa begitu guyon. Gak usah disimpulkan, Ini kesimpulannya keren ini, biji-bijian ini, keren ini kesimpulannya. Ya, coba kesimpulan Mahadewa dulu, silakan. Enggak mau. Oke, kalau begitu kita tutup dulu. Saya maksudnya channel saya tutup. Teman-teman yang lain kalau masih mau lanjut silakan. Saya pamit ibadah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uruk, ketika saya punya kesalahan dalam berucap ataupun kita saya juga pamit karena cuma sudah pamit, saya ikut pamit ya. Oke, silakan. Mohon Pak, kalau ada kata-kata saya yang salah Pak. Oh, sama-sama. Saya bukan pendendam. Sebentar lagi sudah saya lupakan semuanya. Iya. Pak Uruk bukan pendendam, tapi pendeta. Ya bukan, saya bukan pendeta. Oh bukan, tadi katanya pendeta. Enggak. Saya majelis gereja. Nggak jadi pendendam, jadi pecundang juga apa-apa. Dia rekan ini, rekan waktu di grup WA. Abang saya udah keluar, saya ikut keluar. Bicaranya selalu ngelantur. Maaf ya kalau ada salah Pak. Bicaranya selalu jorok. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Iya Pak. Belok ke kiri Pak. Belok ke kiri ada sumur nyemplung situ Pak. Ya. Nah udah situ.